langsung saja kita masuki acara inti yang pertama. Kita akan kedatangan pendekar. Pendekar itu pastinya punya senjata ya. Dulu juga punya senjata pada sendiri. Dan sebelum kita panggilkan pendekar kita, akan kita panggilkan pula pendekar TPG ya, dari RKG juga. Kita kenakan dari Kepala Bidang Kesantrian RKG TPRT Surabaya yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa hadir dan akan menjadi moderator pemandu untuk pemateri yang pertama. Kita panggilkan Ustadz Nugroho Dwi Jayanto. Selanjutnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara workshop bercerita Islami dan seni memotivasi anak. Barangkali acara ini yang akan ditunggu-tunggu para peserta sekalian. Maka saya akan bacakan kurikulum vitae pembicara yang pertama, yaitu nama Kempo Antaka atau lebih akrab disapa Kak Kempo atau Kuas Ajaib. Tempat tanggal lahir Semarang 23 Juli 1978. Agama Islam. Alamat Jalan Pemda Timur 1 /8 Semarang. Nomor telepon yang bisa dihubungi 081 325 543 899. Sekali lagi 081 325 543 899. Pekerjaan beliau masih menjadi guru TK. Nggak tahu yang punya TK-nya atau yang menjadi gurunya. Pendidikan beliau S1 Pendidikan Seni Rupa di UNES. Aktivitas sekarang mengajar dan masih belajar di S2 Pendidikan Seni UNES. Email beliau kempo.antaka@yahoo.com. kempo.antaka@yahoo.com. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita sambut bersama pembicara yang pertama, yaitu Kak Kempo. Kepada Kak Kempo, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih teman-teman, sahabat semua, saudara semua. Semangat hari ini. Oke, semangat semua. Coba biar semangat. Tepuk satu. Oplok-oplok sudah. Harus kompak ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk satu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Izinkan saya naik ke atas panggung. Semoga panggungnya kuat. Ya, hari ini hari yang berbahagia karena kita kumpul di sini, ketemu dengan saudara-saudara dan silaturahmi lagi dengan senior-senior saya, Kak Bimo, ada Kak Wawan. Kalau Kak Bimo mungkin terkenal dengan master dongeng, saya biasa dikenal dengan pendongeng terbesar. Iya, jadi bukan apa-apa tapi memang makna sebenarnya. Baik, tadi di perkenalan awal disinggung Kak Kempo guru TK, terus di sana ini guru TK sing duwe apa sing sekolah sing ngajar. Saya masih mengajar, artinya saya guru juga. Ada yang guru TK di sini? Ada? Oh, ada yang cowok juga. Selamat, Anda menjadi salah satu orang minoritas di sana ya. Biasanya kalau kegiatan di TK itu cowoknya, Pak angkat sana ya. Tidak apa-apa ya. Saya guru TK dan saya mengawali dunia dongeng, terperosok ke dalam dunia dongeng itu juga karena saya sebagai guru. Ceritanya begini. Oh kisah.
mulai dongeng. Jadi ceritanya pada suatu ketika saya waktu itu masih kuliah di S1, saya mendapat tawaran dari kakak kelas saya, Kepo, kamu mau ngajar anak-anak? Mau mas, namanya dari lulusan IKIP Negeri, sekarang UNES, IKIP Negeri Semarang, dia disuruh mengajar, kok nggak mau kan ragu, ya, mau, walaupun nggak pernah punya pengalaman mengajar. Akhirnya disuruh berangkat sore itu, bukan di sekolah tapi di sebuah sanggar, yang notabene sanggar itu khusus untuk anak. Masuk ke sana saya minta izin kepada pemiliknya, kebetulan di admin ada bapak-bapak, saya minta izin, Bapak, saya menggantikan Pak Bundan untuk mengajar menggambar sore hari ini. Itu tidak langsung dijawab. Karena saya anak seni rupa itu kan sok seniman, rambutnya gondrong sampai waktu itu. Dilihat dari atas sampai bawah. Mungkin dalam hatinya, iki preman mengajar bocah iki. Mau diajari apa? Kan kadang kita menilai dari permukaan ya. Kelihatannya preman, padahal aslinya kan perampok. Saya akhirnya terpaksa dimasukkan ke dalam kelas ketemu dengan anak-anak karena memang pelajaran menggambar itu susah untuk dicari guru pengganti. Monggo silahkan masuk. Saya masuk ditutkan dari belakang, pemiliknya ambil kursi. Dia duduk di depan kelas saya, diawasi. Jangan-jangan anak-anaknya dianiaya. Saya santai saja. Sudah sering diawasi sama polisi. Saya buka tas saya ambil boneka tangan. Kenapa di tas saya ada boneka tangan? Karena memang pernah penelitian untuk bagaimana memotivasi anak dengan boneka bulan. Penelitian itu hanya sampai tingkat tingkat kota ya. Tapi tetap saya bawa boneka. Saya bawa, saya pakai untuk perkenalan. Anak-anak, apa kabar sore ini? Anak-anak langsung, wah mukanya beda semua. Walaupun belum kenal, walaupun guru yang masuk itu tampang preman, ternyata hatinya Cinderella. Ya, long gondrong, sangar, ya. Coba ada bayangkan saya gondrong itu kan sangar. Itu bawanya boneka. Nah, akhirnya lumer, suasana hari itu lumer. Saya secara emosional, walaupun baru kenal dengan anak-anak tidak, dalam tanda kutip, tidak takut-takut pada saya. Pelajaran berlangsung lancar. Selesai itu saya keluar langsung disalami pemiliknya. Pak Kempo, hari ini Anda ngajar di sini. Alhamdulillah dapat pekerjaan gara-gara modal mulut. Dongeng dengan boneka, ya. Nah, walaupun pada saat itu teori mendongeng saya nol, ya sak bisa-bisanya. Karena saya hanya terinspirasi dari waktu itu Ria Enes. Ria Enes itu kan ngajak menyanyi anak-anak dengan bonekanya Susan, itu kan gampang. Bagaimana kalau dengan pelajaran lain seperti menggambar misalnya? Akhirnya saya praktekkan, ternyata betul bisa memotivasi anak untuk minimal dia menyukai suasana di kelas. Dia dengan motivasi boneka itu misalnya gambarnya dipuji. Kalau guru muji gambar biasa, kalau bonekanya wow, gambarnya bagus. Kebetulan boneka yang saya pakai itu boneka monyet, saya kasih nama Moncil, monyet kecil. Akhirnya setiap saya lewat dipanggil anak-anak Moncil, Moncil, Moncil. Ya jadi agak senang gitu. Jeneng apa-apa Kempo Antaka, kejepang-jepangan gitu kan. Ya memang kebetulan saya campuran Bu. Jadi Pak Kempo kok namanya kayak Jepang, apakah ada darah Jepang? Ya saya campuran Bu. Alhamdulillah ayah dari Tuban, ibu asli Jepara. Kalau saya lepas gini kan sudah nggak kayak orang Jawa ya. Saya pernah ke Malioboro bareng istri saya juga pakai jilbab, alhamdulillah. Disamper itu Kang Becak, Pak, ini jalannya kan Malioboro itu kalau terus ke kiri itu arah Kelenteng. Saya dipanggil kok waktu itu, kok mau ke Kelenteng kok.
Saya nengok istri saya itu kok rakyat toh, loh, jangankan tukang becak, Kak Bimo waktu pertama kenal dengan saya itu rodo hati. Waktu itu ketemu pertama kali, jumpa pertama kali dengan beliau itu tahun sekitar 2002-2003 di Palembang. Kami sama-sama mengisi workshop tingkat nasional di sana. Saya masih cupu, dia sudah master gitu. Kenalan. Ya, semobil itu banyak diemnya. Setelah pada jujur dan pada tahu, aku terus terang jadi aku rada jaga jarak. Kenapa Mas? Tak kira kowe iki misionaris. Soalnya dulu juga saya lomba waktu antar guru itu yang juri ini beliau juga ngomong tuh akhirnya, saya tuh waktu jenengan menang toh Mas, saya tuh rada dulu kok sing menang kok agama non muslim. Ternyata misionaris Islam loh ya. Ya alhamdulillah ya, insya Allah kita berjuang bersama untuk menegakkan Islam di mana-mana. Baik, untuk hari ini, kesempatan kali ini saya didaulat untuk mengisi, tapi supaya nanti 3 pembicara itu bervariasi, saya didaulat untuk mengisi ada hubungannya dengan media gambar. Kebetulan karena saya hobi menggambar dan sekolahnya juga menguruskan di seni rupa, saya manfaatkan kebiasaan saya menggambar itu, saya kolaborasikan dengan dongeng. Dan mestinya guru di tingkat dasar SD, TK, ya, MI gitu, mestinya memang menguasai 2 bidang itu, menggambar dan mendongeng. Di Jepang syarat guru TK masuk itu bisa mendongeng, bisa menggambar, bisa origami, bisa menguasai 1 alat musik tradisional, bisa berenang. Ya, kalau nggak bisa menguasai itu, dia tidak diterima. Nah, kita jangan mau kalah. Kita juga kuasai seluruh bidang ilmu yang berguna untuk anak-anak. Mendongeng dan menggambar juga termasuk di dalamnya. Mendongeng itu susah, menggambar itu susah. Sebenarnya bukan susah. Kedua-duanya adalah keterampilan. Yang namanya keterampilan itu bisa dikuasai dengan latihan. Jadi rumusnya bisa itu ada 15 kalau tidak salah. Latihan. Ya mau dibikin 100 boleh ya. Jadi bakat itu katanya hanya cuma berapa persen? 1% atau 2%, ada pendapat macam-macam. Yang selebihnya yang bikin orang itu matang adalah latihan dan jam terbang. Saya biasa awalnya memakai boneka juga mendongeng, kemudian saya juga mencoba untuk ortodok tanpa media, kemudian saya terinspirasi dengan Pak Raden yang si Unyil itu. Beliau itu juga seorang seni rupawan, jadi bisa menggambar dan mendongeng juga. Nah, dari sana ternyata memang media gambar yang live langsung menggambar sambil mendongeng itu jarang dimiliki oleh pendongeng. Nah, saya coba ternyata bagi penonton mau dewasa mau anak-anak, atraksi menggambar di depan itu jadi tontonan dan daya tarik sendiri. Ya, kalau saya mungkin tanpa media, wow, Mas Bimo sudah menguasai jauh-jauh ya. Nah, saya nyoba yang kira-kira beliau nggak bisa itu apa gambar gitu ya. Nah, oke. Tapi setiap orang punya keistimewaan dan ciri khas masing-masing. Oke, menggambar, mendongeng itu semua mudah. Asal tadi syaratnya mau, niat, bisa, kemudian berlatih keras dan memanfaatkan kesempatan untuk menambah jam terbang. Pentas di Pitulasan, pentas di depan anak-anak di sekolah. Di mana saja kesempatan mau bisa pentas mendongeng, bisa menggambar, kita manfaatkan. Oke, sebelum mendongeng dan menggambar kita kupas satu-satu. Menggambar, apa manfaat menggambar misalnya? Menggambar untuk guru atau orang tua, dengan menggambar ibu bisa dan bapak dan teman-teman yang mungkin sudah punya putra bisa mendekatkan diri secara emosional antara anak dan orang tua. Walaupun kita gambarnya tidak seperti seorang seniman, kalau kita gambar bareng anak-anak itu, anak-anak juga senang. Bahasa yang pertama dikenal anak-anak sebelum oralnya itu secara oral lancar, itu biasanya dengan apa? Coret. Ya, mulai dari umur 2 itu
Coretan-coretannya ke atas, ke kanan, kiri 2 tahun, kemudian mulai coreng-ngoreng umur 3 tahun dan selanjutnya sampai realis gitu ya. Nah, gambar itu susah Pak, kita bukan seniman. Coba sekarang saya akan mengajarkan rumus bagaimana kita bisa memanfaatkan kemampuan kita mengorek-orek itu menjadi gambar yang bermakna. Prinsipnya jangan berangan-angan ingin jadi ahli gambar dulu atau ahli dongeng dulu. Prinsipnya coba dulu yang panjenengan bisa dari yang paling mudah yang Anda bisa. Menggambar pun demikian, gunakan bentuk-bentuk yang sederhana. Ini angka berapa? 6. Angka 6 itu lengkung dengan perutnya gendut. Lihat yang sini guys. Saya agak sensitif kalau bikin angka 6 ini. Oke. Kita memang berlatih kreativitas di apa ya? Dilihat-lihat angka 6 itu kira-kira cocoknya jadi apa? Garis. Jadi sipur gampang toh? Gampang, susahnya ngarangnya. Tapi apakah ini saya ngarang? Tidak. Saya merekam ini dari saya kecil ketika musim Pak Tino Sidin dulu. Siapa yang seangkatan saya ada nggak? Oh sudah mati semua Pak. Berarti saya bintang langka dong ya. Jadi dulu ada Pak Tino Sidin, itu seorang ahli gambar anak-anak juga. Dia selalu mengajarkan dengan bentuk-bentuk yang sederhana. Dan dia selalu bilang bagus apapun bentuk karya anak-anak. Walaupun itu coretan-coretan yang tidak berarti menurut kita, tapi menurut beliau dikatakan bagus. Itu motivasi yang baik. Nah, ini pernah dipraktekkan beliau ketika di Semarang dengan ribuan anak. Waktu itu saya SD sampai sekarang nyantel gitu, karena mudah sekali. Oke, angka 6 lagi, tetap ke sini arah matanya ya. Kita beri mata misalnya, kita tutup, jadi apa? Ikan. Sudah dia bisa nyebut kira-kira jadi iwak ya. Iwak, bisa. Tepuk tangan untuk teman kita yang di depan ya. Ternyata langsung bisa saya wujudkan. Nah coba, angka 6 itu bisa jadi macam-macam. Oke, 3 ikan lagi yang lain kira-kira apa? Ada yang punya ide? Ngarang-ngarang. Oke, apa Mas? Apa? Yang sebelah sini tadi? Yang keras? Burung. Wah, kelompok laki-laki bilang burung. Karena begitu dekatnya burung ini dengan beliau. Maksudnya yang sering ngopeni burung, nginguni itu kan kaum cowok, cewek kan jarang tuh Pak. Yakin nggak kok bujur. Nah, dapat ilmu lagi. Ini judulnya burung nyungsep. Nyirup ke bawah gitu ya, mau cari makan. Kalau burungnya naik ya angkanya dibalik, angka 9. Apakah menggambar burung dan ini sebagainya harus angka 6? Tidak. Ini hanya salah satu teknik. Anak-anak punya 1000 cara untuk menggambar ini. Panjenengan juga punya kreativitas melebihi ini. Ya. Jadi ini hanya salah satu contoh. Karena di dalam kesenian tidak ada kamus baku. Kalau gambar burung harus mulai dari ini. Kalau tidak mulai dari ini ditangkap polisi. Jadi, ya. Makanya ya kreativitas perlu diasah mulai sekarang. Apalagi kita semua calon pendidik, minimal mendidik anak-anak kita, ya. Sampun dijiplak, nanti di fotokopi ya.
Oke. Menggambar itu keterampilan, ya. Dan menggambar, gambar itu adalah bahasa simbol. Tadi saya menggambar burung, Anda menyebut burung, berarti gambar saya itu sudah berhasil. Padahal ujungnya burung kan tidak seperti itu, ya. Kalau mau realis kan, wah ada bulunya yang detail, ada. Tapi dengan gambar sederhana saja, semua bisa menyebut itu burung, semua bisa menyebut ikan, semua bisa menyebut itu siput. Itu bahasa simbol. Jadi intinya, gambar kui ora kudu persis plek. Tapi yang penting bahasa simbol yang kita keluarkan itu, yang kita sajikan di depan orang atau anak-anak bisa ditebak. Anak-anak, Bu Guru mau gambar kucing. Bunder. Sudah kelihatan kucing belum? Oke, kita beri simbol. Telinga yang jepiping segitiga. Kita kasih kumisnya, kasih ekor. Murid-murid seperti oh, tadi kok kayak pakai orang kayak konde. Mengapa ini bisa kita sebut kucing? Karena di sini ada simbol atau ciri khas kucing. Setidaknya telinganya dan kumis dan ekor. Walaupun bisa anak kreatif, itu anak macan Bu Guru. Anak macan kok nggak ada belangnya, ayo. Oh itu anak macan habis kecemplung cat putih. Anak kreatif itu gitu, biarkan. Punya pendapat seperti itu biarkan, berarti kreatif. Jangan disalah-salahin. Pendapat nggak mutu. Jangan ya. Dosakah kita menggambar kucing dari belakang? Kalau kita misalnya di tempat umum, kita mau, yang saya mau ke belakang, buang hajat itu, apa yang kita cari? Selain tulisan misalnya, tidak ada tulisan, apa yang kita cari? Gambar yang kita cari kan cuma begini. Ini kan bahasa simbol juga yang sudah universal. Kalau cewek, nah begini, ya. Kita tidak perlu kan mencari simbol yang wah ini gambarnya nggak persis kalau orang di toilet. Nah, kita nggak perlu gambar nggak perlu cari gambar yang harus orang seperti itu. Cukup simbol yang sudah disepakati bahwa ini toh ini mirip kucing, karena kita sudah dalam otak kita sepakat kalau ada yang ini, ada ininya, itu kucing. Padahal kucing sebenarnya kan nggak bunder-bunder, tapi ini simbolis saja, mewakili. Nah, oke. Dari kotak, dari segitiga, dari lingkaran bisa kita ubah menjadi banyak gambar. Misalnya segitiga, biasanya jadi apa, Bu Guru? Segitiga jadi apa? Paling gampang diginiin, tempe goreng Pak. Tempe goreng segitiga terus dicacah-cacah itu lebih seng ya. Pernah makan tempe goreng segitiga? Yang kotak ada segitiga. Tidak berdosa loh gambar tempe kok diguyur nggak apa-apa. Lainnya, meningkat lagi kreativitasnya. Selain itu, wah, kita orek-orek di kamar, segitiga ini jadi berapa gambar ya? Dilang-iling, delok iki wonten burisol gitu ya. Wah, dan 12 tidur, raja diopo-opo. Oke, misalnya ikan, nah Bu Guru di depan tuh ya, ikan Pak. Oke,
Ini ikan sepat. Segitiga. Apakah ikan harus segitiga? Tidak. Macam-macam ikan ya. Ada ikan asin, ikan apa? Oke, segitiga. Misalnya kotak. Oke. Bobo. Langsung bobo. Suaranya gimana? Yang sebelah sini belum kompak, suaranya gimana? Ada sapi wedok. Ya. Nah, dan bermain kotak ya, kotak gitu ya. Nah, kakinya juga kotak-kotak, nggak masalah. Nah, kecuali ini yang nah, kotak mesake anak sapi loh, cocok ini gitu. Kotak itu kan bersudut ya, kasihan loh. Jadi bermain bentuk, hanya mengkombinasikan bentuk ya. Terus kita berikan dia simbol gambar yang kita inginkan. Oke. Mau lagi? Tidak apa-apa, saya juga pulang ilmu sudah banyak. Oke, kita saling berbagi di sini. Kesempatan. Lingkaran saya beri mata. Tadi saya katakan bahwa kita bermain simbol, ini jadinya kucing, ya. Ini audio ini dari depan, kalau tadi kan dari belakang. Oke. Sekarang saya akan melakukan hal sama. Saya usahakan mirip, ya. Oke. Saya ubah simbol telinganya menjadi telinga yang berbeda. Nah, sudah beda maknanya. Artinya apa? Ini hanya tadi bermain simbol. Simbol kelinci itu bukan telinga yang seperti ini, tapi telinga yang panjang dengan start yang sama, tapi menambahkan simbol yang berbeda. Wah, ini anak-anak sudah senang. Cerita karena mungkin masih belum pede tanpa media, Bu Guru menggunakan atau Pak Guru menggunakan gambar. Wah, menarik. Ya, sekaligus anak mendapat pengetahuan baru tentang bentuk, ya, pengetahuan baru tentang bentuk. Kalau mendongeng itu anak mendapatkan pengetahuan baru tentang kosakata baru, kalau menggambar mendapatkan bentuk-bentuk gambar yang baru. Oke. Nah, tujuan lain misalnya kita bisa menggambar, kita bisa membuat media sendiri, membuat gambar seri. Gambar seri itu seperti cerita bergambar tanpa ada teksnya, kita gambar sendiri daripada beli. Ya. Mungkin justru membuat cerita bergambar sendiri untuk di kelas. Atau membuat wayang-wayangan sendiri dari kardus bekas, kita gambari pakai pastel atau krayon itu, kita potong. Nah, kalau gambarnya bagus, anak-anak senang. Ya. Jadi tidak usah mengeluarkan uang biaya lebih untuk membuat media sendiri. Itu manfaatnya. Walaupun gambar kita tadi tidak usah persis atau realis. Nah, sekarang prakteknya kalau menggunakan media gambar tidak harus gambar yang seperti ini kosong terus kita gambar live, tapi kita bisa buat dulu sebuah gambar ilustrasi, lalu kita pajang di depan atau kita pegangi, terus kita dongeng bercerita. Seperti ini misalnya gambarnya tidak pakai tripod tapi kita pegangi, boleh ya. Terus kita bercerita seperti praktek apa itu wayang beber ya, wayang beber atau beber ya terus. Nah, itu kan gambar ilustrasi terus dalangnya bercerita. Nah, kita bisa buat sendiri ilustrasinya sesuai dengan
kehendak kita atau tema yang kita angkat. Kita bercerita. Jadi gambar sudah jadi yang sudah disiapkan. Kemudian tekniknya, seandainya kita menggunakan gambar, misalnya gambar di depan anak-anak, kita usahakan menceritakannya posisinya yang pas, yaitu di samping. Ya. Anak-anak, ada kucing sedang jalan-jalan. Nah, misalnya ini ada gambar kucing, anaknya biar lihat gambar kucingnya. Nah, jangan sampai anak-anak, Bu Guru mau ada kucing jalan-jalan di taman. Anak ini, iya Bu Guru, rakyat kak. Nah, ditutupi gurunya, ngapain terus gurunya pengen tampil gitu ya. Jadi kalau menggunakan media, medianya ditonjolkan karena ini membantu visualisasi anak-anak. Ya. Kemudian yang kedua, gambar usahakan yang besar. Seandainya itu dalam gambar di buku, usahakan gambar yang kita pilih di buku itu gambar yang cukup besar dan warnanya menarik. Minimal bisa dilihat kalau di kelas ya anak-anak satu kelas. Kalau mungkin untuk anak-anak kita di rumah mungkin bisa gambarnya tidak terlalu besar, tapi kalau untuk anak-anak yang di kelas di TPI misalnya itu harus besar supaya bisa melihat semua. Terus cara memegangnya buku ya, seandainya itu gambar di buku bisa di tengah ya, di tengah pegang begini atau di samping kanan kiri dibalik begitu bisa. Jangan ditutupi mukanya ya, atau terlalu tinggi posisinya, harus searah pandang anak-anak. Sudah gurunya tinggi pakai jinjit di atas panggung, dongengnya pakai gambar, baru cerita anaknya, ada apa sayang? Iya. Jangan. Harus searah ya. Kalau anak-anak duduk ya kita usahakan posisi matanya sesuaikan dengan gambar. Ya. Kalau anak-anak dalam kondisi seperti ini ya, misalnya kita berdiri, ya nggak perlu pakai sudah tinggi, nggak perlu pakai sepatu cincin. Kita merendahkan gambar ini. Nah, kalau saya langsung biasanya gambar sekaligus mendongeng karena mungkin saya latihannya cukup sehingga saya bisa menggambar dengan cepat. Kalau belum bisa menggambar cepat, memang situasinya agak jadi aneh ketika pada suatu hari ada seekor kerbau. Bentar, 15 menit saya ya, masih 10 jam lagi ya. Jadi latihan gambar. Nah tadi manfaatnya, yang pertama menggambar itu juga punya manfaat psikologis dari guru dan anak supaya lebih dekat, kemudian melatih motorik halus, manfaat-manfaat yang lain, kemudian melatih otak kanan juga ya, kemudian didukung dengan kolaborasi dengan mendongeng. Ternyata menggambar itu dan gambar itu bisa membantu visual anak-anak untuk supaya suasana lebih menarik, tidak membosankan ya. Mungkin ada kalanya mendongeng secara ortodok langsung tanpa media, mungkin berganti-ganti media, salah satunya dengan gambar. Nah nanti kalau dengan boneka nanti mungkin dibahas Kak Wawan ya, dengan buku yang bergambar dan lain sebagainya. Oke. Sekarang saya coba waktu yang tersisa ini saya akan mempraktekkan sedikit dongeng ya, mungkin ya. Saya pun tadi berangkatnya sak bisanya ya, saya di sini sak bisanya mendongeng ya. Saya bukan ahli-ahli bener, tapi ya mungkin ini apa cukup lama baca gitu aja ya. Kita pura-puranya ini kelas ya, pura-puranya panjenengan anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Wah, cakep-cakep, cantik-cantik.
Senyumnya manis sekali, senyumnya riang sekali. Karena senyumnya manis semua, Pak Guru mau beri dongeng. Siapa mau hadiah dongeng? Kurang keras. Keras lagi. Oke, kalau yang mendengarkan dongeng, silahkan duduk yang rapi, dengarkan Pak Guru. Ya. Perhatian, pintunya ketiga sudah dibuka. Anak-anak yang mau mendengarkan dongeng tidak boleh ngetes, apalagi nongol. Ada seorang anak perempuan. Dia pakai kerudung cantik sekali. Tidak lihat kan? Pak Guru terlalu kurus. Hari itu gadis kecil yang bernama Mulia ini sedang berbenah di depan cermin. Aku sudah cantik kan enggak? Aku sudah mandi, pakai sabun wangi, pakai baju habis yang dipakai lebaran kemarin. Soalnya lebaran kemarin cuma dipakai 2 jam untuk silaturahmi, sungkeman, jadi ini nggak usah dicuci. Wah, kita pakai baju baru. Oke, aku sudah siap. Bunda, Bunda, di mana? Bundanya dipanggil. Anakku, Bunda sudah siap di sini. Ternyata bundanya ada di dapur. Mulia ke sana ya? Iya. Dia sedikit berlari ketemu dengan bundanya. Kita gambar bundanya. Bundanya juga berkerudung. Oke, ibu di depan tolong berhenti sebentar. Persis ya, Bu? Oke. Kemudian mereka bercakap-cakap. Loh, Mulia, Iya, Bunda. kok pakai baju baru? Kamu berdandan necis sekali, mau kemana? Bunda gimana? Hari ini kan kita janjian. Iya, tapi gak janjian pergi loh. Iya, Mulia tahu kita kan janjian mau masak di dapur. Alah, masak di dapur kok ya pakai dandan kayak gitu? Bunda, katanya kalau kita masak itu juga harus keluar dari hati. Kalau hati kita senang, masakan kita juga enak. Betul? Ibu nggak pernah kayak gitu. Sayur asal terjun. Akhirnya keduanya memasak di dapur. Ternyata memang hari itu Mulia mau belajar memasak semur ayam. Dia beli buku tentang memasak semur ayam dan dia baca, ya. Oke, dia memasak sambil baca. Bunda, Iya, Nak. aku mau masak sebelah sini nggak apa-apa? Gak apa-apa, tapi hati-hati ya. Oke, aku mau baca satu-satu supaya masakanku hari ini enak. Nah, ini bukunya. Nah. Ini mancinya. Oh. Wah, Bunda, nanti kalau aku bingung boleh tanya ya? Iya, Bunda masak sebelah sini kok, gak jauh-jauh. Terima kasih. Yang pertama, rebus air. Nah, sudah mendidih. Kedua, gunakanlah 3 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah diiris-iris. Mana ya? Oh, ini.
berikutnya. Jangan lupa gunakan celemek dan sapu tangan, kaos tangan. Oh, gunakan celemek dan kaos tangan. Panas loh mas. Jangan lupa kecap. Oh ya. Tunggu pendidik. Tadi jangan lupa. Pendidiknya mana ya? Wah, ini. Oke, besarkan api. Enggak dikecilin. Betul, bukunya tidak aneh, tidak utuh, masa kurang males. Ditanya sama bundanya, gimana? Sudah selesai masaknya? Sudah, Bunda. Nah, sebentar lagi ayah pulang. Nanti kita makan bersama ya. Tapi ada sudah. Oh, ini ayahnya. Nah, ya. Nah. Ini piringnya, ini sayurnya mulia, sudah siap di sini. Nah, ya. Ini mulia di sini. Nah, dia tidak sabar. Ayahnya mau komentar apa ya kira-kira hari ini ya? Wah, pasti aku dipuji ayah akan rajin masak hari ini. Oke, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah barik lana sekarang ada amin. Oke, silahkan makan. Ayah dulu ya yang diambil. Nggak zaman sekarang. Anaknya dulu nggak apa-apa. Ayah, aku kan masih cinta pada kamu. Iya. Emangnya sudah ada yang nyiapin masakan lain lagi, orang lain lagi? Enggak lah, kok curiga kan? Ayah, semoga suka ya masakannya ya. Iya, ayah pasti suka semua masakan yang mulia. Ini sayur apa namanya? Sayur semur daging. Dari baunya saja wenang. Ayah ambil ya. Setelah diambil, ternyata dagingnya tuh molor. Mulia? Iya, Ayah. Ini dagingnya besar sekali. Mungkin itu salah bukunya. Tidak disuruh untuk kecil-kecil. Atau mungkin waktu itu aku ingin kasih spesial buat Ayah. Jadi, Ayah dagingnya yang besar. Terima kasih ya. Cepat nasinya nggak cukup. Ayah makan ya. Pakai garpu. Mulia, Iya, Ayah. kamu sudah tidak sayang sama ayah. Kenapa ya? Ini bukan daging, ini celemek. Mamanya juga gitu. Kok awet sekali? Astagfirullahaladzim. Ini apa? Itu kan kaos tangan. Kan tidak salah. Ini bukunya dibaca. Gunakan celemek dan Mulia, maksudnya bukan ikut dimasukkan. Kalau masak pakai celemek, dipakai di badanmu, pakai kaos tangan supaya tanganmu tidak kepanasan saat memegang panci. Mulia kan baru belajar. Tapi maafin ya. Sejak itu Mulia membacanya lebih teliti dan selalu bertanya sebelum bertindak kalau dia belum mengerti. Jadi dia tidak mau lagi sok tahu, sok pinter, sok mengerti. Kalau memang tidak tahu, kita boleh kok tanya pada orang lain. Oke anak-anak? Oke.
Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu ceritanya dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, itu tadi saudara-saudara sekalian. Kita saksikan bersama Kak Kempo dengan kuas ajaibnya. Semoga dengan apa yang diajarkan Kak Kempo tadi, kita bisa menerapkannya di sekolah-sekolah atau di TK-TK kita atau di TPA, TPI kita.